Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adika Dwi Dunia Probarianda dengan nomor induk mahasiswa 200001183 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas Islam interdisipliner dengan judul Hubungan Islam dan Bimbingan Konseling. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang Islam. Islam adalah ajaran yang menyimpan khalifah-khalifah atau khazanah berharga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem atau masalah pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling merupakan frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Kata bimbingan berasal dari kata kerja to guide, atau berarti menuntun, menunjukkan, atau membimbing ke jalan yang baik. Jadi kata bimbingan berarti memberi arahan atau memberi petunjuk pada seseorang. Sedangkan kata konseling atau penyuluhan berasal dari kata menasihati atau menganjurkan kepada seseorang secara tatap muka menggunakan istilah bahasa asing sehingga disingkat dengan GC. Bimbingan dan konseling sebagai bantuan bimbingan umum. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, guna mencapai kemampuan memahami diri sendiri, kemampuan menerima diri sendiri, kemampuan mengarahkan diri sendiri, dan realisasi diri sendiri sesuai dengan potensi atau kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan baik keluarga maupun sekolah. Selanjutnya yaitu konseling. Konseling adalah suatu proses di mana konselor memberikan bantuan kepada konseli dalam membuat interpretasi mengenai fakta-fakta berhubungan dengan pemilihan rencana atau penyesuaian yang dibutuhkan. Konseling adalah penelitian yang timbal balik antar dua individu di mana konselor membantu yang lain agar ia dapat lebih memahami dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu itu dan pada waktu yang akan datang. Baiklah, di sini ada namanya yaitu konseling Islami. Pada dasarnya, keberadaan bimbingan konseling umum bukanlah produk yang tidak sesuai dengan keberadaan konseling Islami. Maka secara sepintas kemiripan bimbingan konseling umum dengan bimbingan konseling ini yaitu memberikan bantuan psikologis kepada konseli, namun perbedaan yang tampak dari konsep di atas menunjukkan spiritual dan dimensi material untuk membantu konseli memenuhi kebutuhan rohania yang dapat menjadikan individu menuju pribadi yang sehat secara batin melalui peningkatan kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Sedangkan pemenuhan dimensi material dapat beberapa bantuan pemecahan masalah, khasbiah kehidupan untuk menuju kehidupan yang sukses. Bimbingan konseling Islami merupakan pemberian bantuan dilakukan untuk memecahkan masalah, mencari solusi dan atas permasalahan yang dialami. Dengan bekal potensi dan fitrah agama yang dimiliki secara optimal dengan menggunakan nilai-nilai ajaran Islam yang mampu membangkitkan spiritual dalam dirinya, sehingga manusia akan mendapatkan dorongan dan mampu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya serta akan mendapatkan kehidupan yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bimbingan konseling Islami sebagai cabang keilmuan modern merupakan suatu hal yang baru secara konseptual, walaupun pada pabriknya penerapan bimbingan konseling Islami telah ada sejak kemunculan agama Islam yang dibawa dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Evidensi keberadaan praktik bimbingan konseling Islami pada masa Nabi
sering sekali tampak dari sikap yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad dan memberikan layanan bimbingan konseling Islami kepada sahabat melalui praktik-praktik halaqah atau al-dars maupun proses konseling Islami. Peran Nabi sebagai konselor memberikan ibrah bagi kekayaan khazanah keilmuan konsep bimbingan konseling Islami yang dikatakan proses menjadi proses. Dari beberapa pemikiran di atas dapat dikatakan bahwa konseling Islami adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli dapat hidup dan berkembang secara optimal sesuai dengan fitrahnya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia akhirat berdasarkan landasan ajaran agama Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Ruang lingkup konseling Islami mencakup seluruh peri kehidupan manusia sebagai makhluk Allah yang secara garis besar dapat dijabarkan ke dalam dua dimensi, yakni dimensi spiritual atau rohania dan dimensi material atau doria. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.